Baik, kita akan melanjutkan tutorial sales part 3, di mana yang tutorial sales part 2-nya adalah sampai di tanggal 26 Januari 2019 ya, untuk penagihan atas beberapa dokumen delivery order ya. Sekarang kita masuk ke tanggal 26 Januari, di mana perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000 termasuk pajak, dan pembayaran ini, penerimaan ini diterima di rekening Bank Mandiri IDR. Deposit ini nanti akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi tagihan ya, atau nilai faktur penjualan berikutnya. Nah, transaksi uang muka penjualan kita akan input di menu sales down payment. Jadi kita buka menu sales, pilih sales down payment. Pelanggannya adalah Utama Jaya. Tanggal transaksi tanggal 26 Januari 2019. Uang muka itu input 6.500.000. Kemudian centang kena pajak dan VAT-nya karena di soal bilang dia include pajak ya. Oke, Utama Jaya. Nah, ini inputan sales down payment ini itu setara dengan kita input sama dengan yang sales invoice, makanya di sini ada nomor faktur di sini yang otomatis di-generate oleh Qurate. Itu untuk memberikan notifikasi bahwa untuk CV Utama Jaya itu sendiri sudah punya uang muka dan nanti akan bisa memotong pelunasan atau penagihan kita ke mereka sebesar yang sudah ditransfer ini ya. Jadi ini pada saat kita save ini belum menambah uang ya di perusahaan kita untuk Bank Mandiri IDR. Jadi kita harus lakukan proses untuk terima uangnya. Proses payment untuk terima uangnya, dia akan masuk ke shortcut ke menu sales receipt, dan ini kita pilih Bank Mandiri IDR. Prosesnya adalah transfer. Tanggal transaksi tanggal 26 Januari 2019. Ini tinggal di klik calculate payment amount untuk refresh dan kemudian save transaksinya. Selanjutnya dikatakan berapa sisa uang di Bank Mandiri setelah adanya transaksi ini. Jadi kita lihat history bank ya, kita lihat ke cash and bank, kemudian pilih history bank, kita bisa pilih Mandiri IDR ya, dan kita bisa buka open aja 1 bulan. Nah, ini balance-nya ya. Transaksi yang terakhir itu mutasinya harusnya ada ya. Wait ya, kita kasih besar dikit. Ini tinggal di drag ke kanan. Ini drag dari sini. Nah, kita lihat mutasinya. Ini mutasinya sepertinya 6.500.000 tidak ada ya. Jadi kita cek dulu. Jangan-jangan tadi itu inputnya di tanggal yang lain. Coba cek ya. Oh, ini ada 26. Tapi tahunnya iya benar. 2019. Coba kita cek lagi bank historinya. Mandiri IDR 31.
Nih, nanti kalian buka aja ya sendiri ya. Ini dia di bagian ini. Oke, kita lanjut dulu ya di transaksi berikutnya. Tanggal 27 Januari, CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Jadi ini ada sales order ya. Kita input pesanan penjualan. Sales order, ini ordernya ini tidak based on quotation, jadi kita harus input barangnya. Tanggal transaksi tanggal 27 Januari 2019. Kemudian input itemnya kursi kerja sebanyak 45. Ya, tidak disebutkan ada penjual, jadi kita abaikan ini. Input kuantitinya aja sama kursi bar. Kursi bar kuantitinya 75 ya. Ya, 45 dan 75. Oke. 27 Januari 2019. Kemudian kita save transaksinya. Selanjutnya tanggal 28 Januari kita akan kirim barang sekaligus tagihan. Jadi kita langsung ke sales invoice atas pesanan tersebut ya. Ke sales invoice. Utama Jaya. Tanggal transaksi tanggal 28 Januari 2019. Dan ini berdasarkan order ya. Tidak melewati dokumen delivery order tetapi berdasarkan order. Tanggal 27. Nah, dikatakan bahwa barang akan dikeluarkan dari gudang depan dan perusahaan akan menggunakan deposit sebelumnya untuk mengurangi tagihan ini. Jadi, pertama kita pastikan ini gudang depan ya. Ini gudang depan. Oke, sudah betul gudang depan. Dan kita ambil down payment-nya ya. Nih, down payment ini diambil. Maka dia muncul di bawah sini uang muka ya, DP-nya itu. Kita gunakan untuk memotong tagihan yang ini. Oke, setelah itu, setelah dipastikan tanggal transaksinya sudah benar, kita klik save ya. Tanggal yang sama 28 kita menerima penjualan dari CV Inti Makmur. Atas penjualan ini perusahaan memberikan faktur diskon sebesar 2% dan ini langsung dibayar melalui transfer ke Bank Mandiri IDR, tetapi barangnya ini baru dikirimkan besok. Nah, ini pernah kan sebelumnya kita gunakan fasilitas faktur di muka mendahului penerimaan. Jadi kita catat invoice-nya dulu, kemudian kita buat ini ya, penerimaan pelunasannya, dan jangan lupa centang faktur di muka mendahului pengiriman. CV Inti Makmur adalah customer yang baru atau pelanggan yang baru, jadi kita harus daftarkan dulu buat pelanggan yang baru. Jadi kita ke menu sales customer supaya teratur nomor dokumennya, berarti di C005 ya sekarang. Pelanggannya nomor dokumennya C005. Namanya adalah CV Inti Makmur. Oke. Setelah sudah diklik save. Selanjutnya kita buat transaksi penjualan. Customernya adalah Inti Makmur. Tanggal transaksi adalah tanggal 28 Januari 2019. Barang yang akan dijual adalah kursi kaca sebanyak 25.
Kemudian kursi bar. Sebanyak 70. Oke, atas transaksi ini ada diskon faktur sebesar 2%. Di sini ya, ketiknya 2%. 2, next. Dan jangan lupa di bagian additional info kita harus centang yang yes preceding delivery. Ini sangat penting supaya waktu kita kirim barang, kita tinggal tarik invoice-nya ya. Nah ini. Nah, barangnya ini, penjualan ini langsung diproses untuk penerimaan uang. Transfer ke Bank Mandiri ya. Proses, payment, Mandiri IDR, payment metodenya transfer, tanggal transaksinya 28, iya ya, 28/01/2019. Oke, kalau sudah kita klik save. Kemudian tanggal 29 Januari kita baru akan kirim barang. Jadi kita kirim barangnya di menu delivery order. Sales, pilih delivery order. Isi nama pelanggan, Inti Makmur. Tanggal transaksi tanggal 29 Januari 2019. Pengiriman ini menggunakan mobil box. Kemudian kita akan ini pakai fasilitas reverse invoice untuk tarik datanya. Dan pastikan barang itu dikeluarkan dari gudang depan ya. Ini depan. Ini juga sudah depan ya, 2570. Oke, kalau sudah kita klik save. Selanjutnya tanggal 30 perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa ya. Jadi kalau menerima pelunasan kita inputnya di menu sales receipt. Terima pelunasan dari PT Sentosa, Bank Mandiri IDR. Payment metodenya menggunakan cek ya. Kita copy paste. Kemudian tanggal transaksi, tanggal pencairannya sesuai soal 10 Februari. Februari 2019 dan get from outstanding invoice ini untuk nomor 45 dan 3390. Jadi ada dua tagihan yang akan dilunasi oleh Sentosa yang akan kita terima. Oke. Kita klik calculate payment amount. Dan ketika sudah memastikan semua data sudah benar terinput, kita klik save. Selanjutnya tanggal 31, transaksi yang terakhir adalah transaksi penerimaan pelunasan dari customer di menu yang sama, tetapi case di sini adalah mereka melakukan transfer lebih dari jumlah yang akan kita tagih dan kelebihannya ini akan dikembalikan ya melalui Bank Mandiri IDR. Jadi pada menu yang sama kita klik sales receipt, berkah abadi, banknya Mandiri IDR, payment methodnya adalah transfer, tanggal transaksi 31 Januari 2019. Kemudian di sini kita akan melunasi invoice tanggal 9, ada tagihan tanggal 9. Kita lihat outstanding invoice-nya yang akan kita lunasi adalah tanggal 9. Ini yang tanggal 9 ini.
Jadi 2 ini kita centang, yang kita tarik adalah yang invoice tanggal 9. Nah, ini kan jumlahnya 9.223.000, tetapi mereka transfernya ke kita itu 15 juta. Jadi kita kliknya di nilai pembayaran 15 juta ya. Dan klik tombol tab ya. Klik tombol tab. Maka di sini akan ada kelebihan bayar. Lebih bayar 5.777.000. Nah, kelebihan bayar ini kita pastikan lagi. Jangan sampai kita salah ya. Kalau ini sudah benar nggak ada kelebihan, tidak salah atau tidak salah atau benarnya kita cek dulu. Sesuai dengan bukti tentu saja ya. Dan ketika kita klik save, software akan memberikan konfirmasi bahwa payment exceed total invoice. Ini ada overpay, harusnya dia cuma sekian, tapi kenapa 15 yang diinput. Nah, kalau kita memang benar-benar memastikan bahwa memang betul di transfernya 15 juta, maka kita klik continue, ya, dan itu akan successfully save, ya, successfully save. Nah, untuk mengembalikan kelebihan pembayaran, ketika kita akan input customer yang sama yang memberikan kelebihan tersebut, maka ya di sini akan muncul use credit, yes, return overpay, yes, ya, dia akan muncul existing credit 577.000. Tapi kalau kita pilih Sentosa misalnya atau apa, itu tidak akan muncul. Jadi caranya adalah input nama customer yang sama dengan nilai pembayaran, calculate payment amount, pakai transfer, bank transfer, metode untuk kembalikan, dan klik ini, use credit, return overpay, yes, ya. Kemudian tanggal returnnya itu di tanggal yang sama, sesuai soal, seperti ini, dan kemudian kalau sudah dipastikan benar, kita klik save, ya. Oke, baik, demikian transaksi kita untuk fitur penjualan. Selebihnya yang lengkap untuk penjelasan sangat detail itu ada di ruangan kelas, tetapi setidaknya ini akan membantu mengingatkan bagaimana cara menginput transaksi. Kita selanjutnya akan masuk ke menu fitur persediaan aset tetap kas bank dan jurnal umum di video yang berikutnya.